sebelumnya kan belum pernah terjadi tuh reklame tutup. Berarti sebelumnya tuh ada sesuatu dong. Yang lagi hangat-hangatnya, wali kota meminta untuk penggabungan wilayah-wilayah yang ada di Kabupaten Sukabumi untuk masuk ke kota Sukabumi. Kang Yudi ngebacanya urgensinya apa sih sebenarnya? Saya udah tahu arahnya kemana demo ini. Jangankan dana abadi yang 10 juta per RT, toh hari ini kan yang lagi rame-ramenya itu P2RW pun dihapuskan juga. Jadi ketika GMNI misalnya, terus PMI, terus HMI, dikepelan lah istilahnya. Sikap HMI sendiri bagaimana? Seandainya dikasih jatah kue, tetap menyuarakan. Meningkatkan PAD. Mana datanya? Gitu. Jangan sampai nanya lagi, bilang ke mahasiswa untuk bawa data. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Teman-teman, balik lagi. Sekarang saya ada di kota Sukabumi dan di samping saya sudah ada ketua suatu organisasi kepemudaan ya. Iya, kepemudaan. Kemarin sudah GMNI sudah, terus PMI sudah. Sekarang hari ini adalah ketua organisasi HMI Kang Yudi Nurul Anwar. Siap. HMI itu gerakan apa sih HMI itu? HMI itu organisasi kepemudaan bergerak sebagai kontrol sosial lah pada umumnya. Kita organisasi ekstra kampus yang terhimpun di Cipayung Plus lah. Cipayung Plus sama kayak GMNI, PMI, IMM dan lain-lain lah gitu. Oh sama juga. Ya, sekarang kita lagi kebetulan di kota Sukabumi. Siap. Kang Yudi. Berarti kan Kang Yudi setidaknya tahu keresahan masyarakat di kontrol sosial kan. Siap. Apa yang diresahkan mungkin harga minyak, terus kepemimpinan kita yang baru nih, Zaki dan Bobi Maulana. Terus ngebaca juga pergerakan pemerintah. Gimana tanggapannya sekarang di bawah kepemimpinan Ayub Zaki? Kalau dilihat hari ini kepemimpinan Kota Sukabumi itu masih masa transisi. Masa transisi. Karena bisa dikatakan bahwa kepemimpinan Kota Sukabumi hari ini pemimpinnya baru. Yang emang sebelumnya tidak punya background birokrasi di awalnya. Yang satu pengusaha, yang satu aktor itu kan. Aktor ataupun mungkin teman-teman yang lain sudah kenal lah gitu kalau sama wakilnya gitu, karena sering muncul di layar televisi kayak gitu. Makanya hari ini saya lihat kepemimpinan Kota Sukabumi itu masih meraba-raba atau masih dalam proses transisi bagaimana gaya kepemimpinan yang menurut saya hari ini patut dinantikan gitu. Mau dibawa kemana Kota Sukabumi ini di bawah kepemimpinan Bapak Ayub Zaki dan Bobi Maulana gitu. Mau dibawa kemana ya? Mau dibawa kemana? Oh, kemarin ramai tuh Bang, statement di media sosial kan akan meningkatkan selalu PAD. Ya, terakhir kontroversial juga udah meningkatkan berapa persen gitu ya. Di salah satu video tuh dalam beberapa bulan ini dalam sejarah. Terus ada juga tentang yang baru-baru hangat teman, dia ingin memasukkan beberapa kecamatan ke kota. Nah ini tanggapannya bagaimana Kang Yudi? Seperti yang sering kita lihat lah statement wali kota sampai saat ini, terus yang digenjot paling utama itu persoalan peningkatan PAD. Itu fokus penting dan poin penting yang saya ambil, dan bagaimana hari ini strategi yang dijalankan yang diambil oleh wali kota dan wakil wali kota Sukabumi untuk meningkatkan PAD. Dan itu secara gebrakan bagi saya kemarin sudah sempat lihat ada gebrakan yang cukup menarik juga gitu, bahwa wali kota dan wakil wali kota menutup reklame-reklame yang tidak berizin. Nah itu kan teman-teman di kota tuh sekalian kan reklame yang tanpa izin tuh. Tanpa izin itu kan sudah mulai dirapihkan, dan kalau dilihat kayak di persimpangan Degung dan pokoknya reklame-reklame di Kota Sukabumi yang tanpa izin itu pasti ada baligonya gitu, reklame ini tanpa izin. Sebelumnya kan belum pernah terjadi tuh reklame tutup. Nah, ini on the track apa enggak sih itu kan? Berarti sebelumnya tuh ada sesuatu dong. Ya justru itu yang jadi pertanyaan kita hari ini. Apakah emang sebelumnya di kepemimpinan sebelumnya reklame ini dibiarkan terus-menerus? Kenapa baru hari ini gitu? Karena kan nggak mungkin, setahu saya karena kebetulan saya juga asli Sukabumi gitu kan, reklame itu kan udah ada beberapa tahun yang lalu gitu. Udah lama gitu. Dan nggak pernah ada penutupan kayak gitu. Dan nggak pernah ada penutupan kayak gitu.
Saya juga kaget ternyata tidak memiliki izin. Wah, selama ini gimana ceritanya? Ya justru itu hari ini kita pun hari ini menjadi bingung kenapa di kepemimpinan yang baru hari ini apakah ada motif tertentu ataupun tidak saya tidak tahu. Yang jelas kami selalu meyakini niat baik pemerintah hari ini ketika emang tidak sesuai dengan aturan itu perlu ditempuh dan juga emang harus ditutup juga gitu. Cuman kan yang kami sesalkan sampai sejauh ini kenapa pasca penutupan itu tidak ada tindak lanjut gitu. Loh, hari ini kan belum ada statement lagi. Saya lihat-lihat belum ada statement lanjutan pasca penutupan reklame itu mau seperti apa kan? Katanya sih nunggu 1 tahun kalau itu. Nunggu yang punya tuh laporan tuh gimana? Saya juga. Nah, dari situ nggak ada tindak lanjut lagi sih, saya belum tahu. Nggak ada tindak lanjut lagi ya. Cuman kan ketika kan logikanya seperti ini kan, ketika emang reklame itu berdiri kan nggak mungkin nggak diketahui. Orang itu bukan barang ngumpet kok gede banget kelihatan di setiap sudut perempatan yang ada di kota Sukabumi itu kan pasti terlihat lah. Apalagi saya rasa birokrat di kota Sukabumi itu kan udah pinter-pinter lah gitu, cuman jangan kepinteran banget gitu, pinternya jadi lebih gitu kan, yang pada akhirnya kan hari ini kota Sukabumi ternyata masih banyak problem gitu, yang emang harusnya ditempuh izinnya terlebih dahulu, toh malah bisa berlangsung sampai berlarut-larut, itu yang kita sesalkan hari ini lah. Itu teman-teman bisa bertanya juga tuh, kenapa selama ini ternyata reklame itu tidak memiliki izin ya? Cuma Naib Zaki baru ketahuan. Yang lagi hangat-hangatnya, wali kota meminta untuk penggabungan wilayah-wilayah yang ada di Kabupaten Sukabumi untuk masuk ke kota Sukabumi. Cisaat, yang saya tahu sih Dapil 4 di Kabupaten Sukabumi itu Susuk Kecil lah katanya kan. Cisaat, terus Gunung Guru, Kadudampit, Kecamatan Sukabumi, Sukaraja, Cireunghas, Sukalarang, sama satu lagi apa namanya, Kebun Pedas. Kang Yudi ngebacanya urgensinya apa sih sebenarnya? Kau mengamati gitu ya. Kalau misalkan hari ini strateginya untuk meningkatkan PAD daerah. Kalau saya lihat potensi sekali ketika emang kecamatan yang ada di Dapil 4 Kabupaten Sukabumi ini untuk masuk Sukabumi untuk bisa mendobrak PAD daerah. Karena apa? Di Kecamatan Sukabumi itu kan ada sektor wisata. Di Kecamatan Sukalarang itu ada sektor pertambangan. Itu yang emang ketika emang bisa masuk ke kota Sukabumi itu bisa untuk potensi meningkatkan PAD. Jadi mengincar sumber-sumber PAD baru dengan mengambil kecamatan dari kabupaten. Ya. Tapi maksud saya gini, pantas nggak sih belum lama menjabat sudah ingin mengambil, sedangkan 7 kecamatan saja belum terbukti. Ya. Bagaimana tanggapan Kang Yudi? Tanggapannya sih kalau menurut saya itu kan hari ini yang saya lihat itu kan mengikuti alurnya apa yang sudah disampaikan oleh Gubernur Jawa Barat sepertinya di rapat RDP dengan DPR RI waktu itu, yang agenda gubernur itu untuk memisahkan wilayah-wilayah itu sesuai dengan penamaan historikal Sunda Jawa Barat. Nah, melihat daripada itu pandangan saya hari ini, bagaimana ketika misi dan juga tujuannya itu sangat jelas, kita selaku himpunan mahasiswa Islam hari ini sangat mendukung sekali, apalagi untuk meningkatkan dan kesejahteraan masyarakat. Tapi hari ini ketika emang di urgensinya dalam waktu dekat, hari ini menurut saya itu terlalu terburu-buru. Karena apa? Banyak PR hari ini yang harus diselesaikan terlebih dahulu oleh wali kota dan wakil wali kota Sukabumi gitu. Melihat dengan 7 kecamatan hari ini riaknya sudah seperti apa, termasuk kemarin saya dengar katanya kumpulan RT RW juga sudah melakukan hearing ke DPRD terhadap penghapusan P2RW yang hari ini sedang ramai itu gitu. Itu kan jadi polemik juga gitu. Ya ketika emang mau menambah ekspansi ataupun penambahan wilayah, memperluas wilayah, bagi saya selesaikan dulu PR yang hari ini perlu diselesaikan di 7 kecamatan yang ada di Kota Sukabumi hari ini. Dan memang di zaman Naib Zaki ini banyak gebrakan ya, Kang ya. Banyak gebrakan dan kontroversi. Kalau menurut saya sih dari reklame itu bagus, yang tidak memiliki izin. Terus tadi mau ngambil kecamatan yang dinilai Kang Yudi terlalu cepat, terlalu dini. Ya. Terus masalah lagi tentang tuntutan teman-teman selain itu. Kemarin tuh ada viral juga
pernyataan Zaki, saya tahu demo itu, teman-teman PMI kan demo, terus teman-teman GMNI. Saya udah tahu arahnya kemana demo ini. Demo itu saya tahu arahnya, gitu ya. Saya tahu arahnya. Silahkan datang bawa surat, gitu ya. Kita bertemu di balai kota. Ini tanggapannya apa? Arah itu maksudnya kemana ya? Kang Yudi mungkin tahu. Aduh, kalau persoalan itu sepertinya apa yang disampaikan oleh wali kota nggak tahu juga tuh siapa musiknya gitu. Nah, terlepas hari ini arah gerak teman-teman saya tahu kemana. Kalau saya pikir hari ini perjuangan dan hitoh teman-teman adalah setinggi-tingginya adalah untuk kepentingan masyarakat. Itu yang paling penting. Di balik motif itu ada apa? Kita nggak tahu. Cuman arah perjuangan teman-teman hari ini ya terkhusus Cipayung Plus hari ini yang jelas bagaimana hari ini membangun bisa kolaboratif hari ini untuk membangun Kota Sukabumi. Itu yang paling penting. Makanya kenapa hari ini kita selalu menyuarakan teman-teman GMNI, teman-teman PMI hari ini yang sedang berjuang hari ini itu kan langkah yang emang diambil bagian daripada demokrasi kita hari ini gitu. Makanya ketika kemarin ada statement cukup menarik juga sebetulnya gitu. Kalau misalkan kemarin saya dengar itu kan mahasiswa bawa data datang ke balai kota gitu. Itu kan kalau tidak salah seperti itulah statementnya gitu. Ya makanya hari ini coba bukakan data semua yang ada di Kota Sukabumi hari ini. Jangan hanya hari ini berbicara bilang mahasiswa harus bawa data. Karena kan untuk menciptakan hari ini kan yang digenjot setahu saya pemerintahan wali kota dan wakil wali kota hari ini yang baru itu untuk mewujudkan good government. Good government itu kan harus terbuka gitu, segala sesuatunya terbuka gitu. Nah, hari ini apa capaian-capaian yang sudah ataupun prestasi-prestasi yang sudah dicapai hari ini. Kalau kemarin narasi di awalnya kan digaungkan persoalan tentang PAD. Nah, hari ini sudah sejauh mana selama kurang lebih berapa bulan dari 20 Februari dilantik? Kan datanya ada di sana. Kita mau bawa data sedangkan kita nggak bisa ngakses, gimana ya? Justru itu kan hari ini kita juga bingung gitu loh ketika emang kita suruh dibawa data kita sudah layangkan gitu kan. Kemarin sebetulnya kan teman-teman juga kan nggak mungkin nggak berbasis data lah turun ke jalan. Sebenarnya itu kan tinggal dijelaskan gitu secara kajian teman-teman dan kajian pemerintah hari ini seperti apa. Itu tinggal disinkronkan gitu. Ketika emang ada celah hukum yang dilanggar, ya harus diperbaiki gitu. Itu kan persoalan maladministrasi gitu. Yang emang ketika maladministrasi ini terjadi itu bisa berujung juga pada persoalan pidana sebetulnya ketika emang maladministrasi kayak gini gitu. Makanya hari ini jangan seolah-olah mengkerdilkan gerakan mahasiswa itu untuk mencari sesuatu gitu. Terakhir kan hari ini teman-teman ada demo juga. Berarti udah berapa kali demo? Balai kota sampai ke Rumdin, rumah dinas. Pertama kan GMNI ya yang besar itu ya. GMNI itu udah berapa jilid tuh? Jilid 4 kalau nggak salah sekarang. Jilid 4 teman-teman di demo. Tuntutannya masih sama kayaknya. Masih sama. Tentang rangkap jabatan itu ya. Terus PMI berapa jilid tuh? 3 apa 2? 3 ya. Nah ini HMI sendiri gimana pergerakannya? Kita analisa yang kita sedang diskusikan sebetulnya hari ini bagaimana untuk mewujudkan program janji kampanyenya wali kota dan wakil wali kota hari ini. Meskipun sudah banyak hari ini kontroversi yang terjadi, ya di sisi lain ada persoalan wakaf, hari ini penghapusan P2RW, juga hari ini yang menurut kita menarik itu persoalan bagaimana merealisasikan dana abadi di setiap RT. Nah, itu kan program unggulan banget ya. Program di setiap unggulan. RT bakal ada 10 juta dana abadi. Ini belum jalan ya? Belum jalan itu sampai sekarang. Malah hari ini justru kita pertanyakan gitu. Sistem dan juga alurnya seperti apa untuk proses pembagian dana abadi di setiap RT tersebut, dan nantinya pengelolaannya seperti apa, metodenya seperti apa, teknisnya seperti apa, itu yang kita masih nantikan gitu. Jangankan dana abadi yang 10 juta per RT,
Toh hari ini kan yang lagi rame-ramenya itu P2RW dihapuskan juga gitu. P2RW itu berapa sih bantuannya? Bantuannya kalau nggak salah sekitar 25 juta per RW. Per RW. Jadi atas dasar apa gitu ya menghapus P2RW itu sebenarnya? Nah, atas kalau Kang Yudi baca, kalau yang dilihat sih dari statement-statementnya beliau kan seperti tadi yang disampaikan, saya dengar baru lihat tadi di depan halaman Gedung Juang itu beliau mengatakan bahwa wali kota mengatakan beliau akan mengikuti apa yang dimau oleh RW-RW yang ada di Kota Sukabumi untuk mengaktifasi kembali P2RW tersebut. Yang penting kuncinya satu katanya, jujur katanya. Berarti selama ini nggak jujur apa gimana ya? Nah, justru itu ya. Ketika dilihat hari ini wali kota meminta kejujuran terhadap RW, berarti kan ada asumsi lain daripada wali kota kemarin ketika emang tidak memasukkan P2RW di RPJMD-nya gitu hari ini, ataupun ketidakpercayaan wali kota terhadap RW hari ini itu kan yang masih dalam kajian juga gitu. Kenapa kemarin di RPJMD wali kota tidak memasukkan P2RW gitu. Meskipun jumlahnya tetap sama, cuman penamaannya yang berbeda saja gitu. Itu kan tujuannya katanya supaya tepat sasaran hari ini. Berarti kan ada krisis kepercayaan dari pemerintah Kota Sukabumi terhadap RW-RW yang selalu mengelola dana P2RW tersebut. Jadi ada krisis kepercayaan. Krisis kepercayaan. Saya sempat juga ada artikel berita kayak anggota dewan Abdul Kohar tuh, ini udah rapat panjang di RPJMD ada P2RW, tiba-tiba wali kota ngapus. Kesel mungkin ya. Iya. Ada beberapa kebijakan ataupun ada beberapa persoalan yang justru malah jadi kontroversi. Apakah kita harus diam? Itu kan enggak juga gitu. Kita sebagai organisasi atau sebagai kontrol sosial hari ini justru harus terus mengingatkan, mengkritisi kan bukan dalam artian kita benci, tapi kita mengingatkan supaya arah kebijakan yang dilakukan itu tidak bikin gaduh, dan mudah-mudahan Kota Sukabumi tidak seperti Pati lah yang emang itu sampai gencar isunya bukan lagi isu daerah tapi isu nasional gitu. Mudah-mudahan Kota Sukabumi bisa baik-baik saja lah hari ini. Saya pribadi ya, saya jadi wali kota. Yang tadi konteksnya dalam saya tahu arahnya tuh. Ketika rame seperti di Bupati Pati ini, sekarang kan demonya udah turun tuh, udah berdamai. Kan damai itu perlu ada sesuatu yang dikorbankan, akhirnya berdamai. Banyak juga orang yang bilang, eta mah can kabagian cenah. Terus saya di jalan, kalau udah kebagian pasti diem kata itu organisasi. Jadi ketika DMNI misalnya, terus PMI, terus HMI, dikepelan lah istilahnya. Diem lah udah. Kalau kita bakal terus deh. Kalau kita sih selalu berpandangan di teman-teman Cipayung gak akan ada yang bisa menyelesaikan gerakan yang kita lakukan. Apalagi berbicara tentang sesuatu yang tadi disampaikan gitu Kang hari ini. Karena berbicara hari ini gerakan-gerakan yang dilakukan oleh teman-teman hari ini yang terus konsisten itu pada prinsipnya kan ingin memajukan Kota Sukabumi, dan pada prinsipnya kan ingin menegakkan aturan yang seharusnya dijalankan. Itu prinsipnya. Jadi bukan dalam artian hari ini gerakan-gerakan, takutnya kan ada stigma gerakan-gerakan hari ini. Iya, di masyarakat itu ada pemikiran seperti itu. Pasti hari ini sentimennya di masyarakat itu bahwa gerakan-gerakan yang dilakukan oleh teman-teman mahasiswa itu karena belum kebagian kue lah ataupun dan yang lain sebagainya. Tapi kan pada prinsipnya kita bukan minta proyek juga gitu Kang, tapi benar-benar hari ini gerakan yang dilakukan itu bagaimana untuk meningkatkan hari ini membangun Kota Sukabumi. Itulah kontrol yang dilakukan oleh teman-teman mahasiswa yang terhimpun di organisasi pergerakan hari ini Kang. Jadi untuk persoalan-persoalan statement seperti itu ya tidak memunafikan dan tidak bisa menyalahkan juga. Itu kan perspektif orang-orang berbeda-beda. Cuman kan yang jelas tujuan daripada gerakan yang dilakukan itu yang jelas saya selalu yakini bahwa teman-teman Cipayung itu bergerak atas dasar keresahan dan juga untuk kepentingan masyarakat Kang. Tapi pernah ditawari ketika HMI gandeng misalnya istilahnya adalah dari pemerintah gitu, udahlah hicing we lah cenah gitu.
Pernah nggak ngalamin kayak gitu? Kayaknya hal-hal seperti itu tidak menutup kemungkinan bakal selalu ada di setiap dunia gerakan gitu Bang. Sikap HMI sendiri bagaimana? Kalau sikap yang dilakukan oleh kita sebetulnya persoalan tentang pembungkaman suara di jalanan itu kan tidak elok dan tidak etis rasa-rasanya gitu. Adapun hal-hal seperti itu kita kan nggak pernah bisa di cross check lah hari ini, di mana organisasi Cipayung yang punya proyek gitu Bang, itu kan bisa di cross check juga gitu. Okay. Kalaupun emang bisa dilihat misalkan hari ini katakanlah HMI karena hari ini tidak melaksanakan aksi-aksi, udah selesai. Kan selesai itu dalam artian apa gitu? Selesai itu apakah selesainya itu karena emang sudah dikasih jatah kue atau ada hal lain gitu yang lebih urgent? Seandainya dikasih jatah kue, tetap menyuarakan. Kalau kita sini di HMI selalu mengajarkan bahwa tidak pernah untuk mengambil seperti yang disampaikan tadi, jatah kue itu ngambil proyek misalkan. Kita nggak ngambil di persoalan-persoalan itu. Tapi hari ini yang selalu kita tawarkan adalah bagaimana untuk bisa berkolaborasi dan kolaboratif gitu untuk meningkatkan, karena ingin diberi akses ya. Diberi akses itu yang penting, karena kan kalau organisasi kemahasiswaan menurut saya hari ini, bagaimana hari ini organisasi kemahasiswaan itu meningkatkan soft skill ataupun hari ini mengedukasi generasi kaum muda itu kan mengasah intelektual, daya nalar kritisnya itu bisa disampaikan ataupun bisa berhimpun di organisasi-organisasi hari ini itu kan untuk mengasah soft skill, karena kan nggak banyak juga gitu pemuda-pemuda di Kota Sukabumi hari ini yang melek terhadap persoalan-persoalan gitu. Itu kan hanya sebagian kecil saja gitu. Jadi kita hanya di persoalan pengembangan sumber daya manusia itu kan yang bagaimana ya kedepannya mudah-mudahan bisa berdampak untuk kemajuan kota maupun di Kabupaten Sukabumi kan. Oke, ya. Sekarang di kafe-kafe itu banyak banner sekarang telah membayar pajak. Ada gambar Aib Zaki dan Bobi Maulana. Sekarang banyak ya. itu menarik untuk dinantikan. Apakah emang dengan hari ini gebrakan yang dilakukan oleh wali kota dengan di setiap restoran-restoran itu dipajang terima kasih sudah membayar. Nah hari ini kan banner itu kan yang hari ini kan justru yang dipertanyakan sejauh mana kontrol dari pemerintah untuk memastikan bahwa restoran tersebut bayar pajak. Harusnya kan pajak itu yang dibayarkan oleh kita langsung masuk ke kas daerah ataupun ke PAD gitu, PAD daerah. Nah hari ini kontrol yang dilakukan itu seperti apa sih oleh wali kota untuk memastikan bahwa ketika kita makan ataupun ngopi di sebuah restoran ataupun KPKP itu pajaknya masuk ke kas daerah. Iya. Itu yang perlu dinantikan karena kan belum terbuka juga gitu kan persoalan itu. Emang kenapa sulit banget ya ngebuka data-data kayak gitu ya? Justru itu gitu. Padahal kadang udah ngasih contoh ya. Iya. Terbuka semuanya, memang nggak sedetail itu, tapi ya tetap ada hawa segar lah bagi masyarakat. Oh ternyata pajak bagi hasil misalnya kendaraan, sekian nilainya. Terus buat kabupaten ini sekian, kota ini sekian. Ini kan itu pajak bagi hasil provinsi. Pajak di daerah kan belum ada nih, saya lihat ya. Yang ngebuka kayak gitu. Pajak kita dapat pajak restoran hari ini, bulan ini, tahun ini sekian. Dari restoran ini A, B, C, D. Wah, itu belum ada ya. Mudah-mudahan lah terbuka. Mudah-mudahan terbuka kan ke depannya seperti tujuan besar wali kota dan wakil wali kota hari ini untuk mendobrak PAD. Dan mudah-mudahan juga bisa menciptakan pemerintahan yang good government gitu. Segala bentuk informasi bisa mudah diakses oleh masyarakat, juga bentuk controlling daripada masyarakat. Jadi setiap kegiatan dilakukan oleh pemerintahan itu bisa langsung dikontrol oleh masyarakat. Dan bagaimana hari ini capaian-capaian yang sudah yang sudah diraih hal ini oleh kepemimpinan Bapak Wali Kota dan Wakil Wali Kota hari ini dari sektor apapun itu, baik dari sektor kesehatan maupun dari sektor lainnya untuk berbicara tentang peningkatan PAD itu bisa untuk diekspos supaya kinerja-kinerja yang sudah dilalui ataupun capaian-capaian yang sudah dilalui untuk mengejut PAD itu
bisa terlihat oleh masyarakat gitu, nggak menimbulkan bola panas yang hari ini selalu disampaikan meningkatkan PAD, Mana datanya? gitu. Jangan sampai nanya lagi bilang ke mahasiswa untuk bawa data gitu. Tapi bukakan datanya hari ini, capaian-capaian yang sudah diraih selama beberapa bulan kepemimpinan beliau itu bisa disampaikan. Kan katanya udah ada peningkatan katanya PAD-nya. Sehingga trust ya masyarakat tuh dari 7 kecamatan bisa nambah akhirnya. Udah dirasa pantas nih gitu ya. Oke, itu teman-teman podcast dengan Kang Yudi hari ini, Ketua HMI Sukabumi Raya. Kabupaten. Kita belum ngobrolin kabupaten nih teman-teman. Nanti di lain kesempatan kita akan ngobrolin kabupaten gitu dengan Kang Yudi ya. Itu aja teman-teman. Makasih. Siap Kang Yudi. Sudah meluangkan waktunya yang sangat sibuk sekali. Waduh. Terima kasih teman-teman yang udah mau nonton pembicaraan omong kosong ini. Sampai berjumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.